Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dalam rangka menyambut film Rurouni Kenshin live action 2020, kami akan mengalurkan film Rurouni Kenshin live action 2012 dan 2014 untuk kalian yang belum nonton di tahun ini. Bagi yang udah pernah nonton, gak ada salahnya juga sih buat nonton film ini. Hitung-hitung ngingetin kembali momen awal munculnya live action ini. Di video ini kami akan mencoba untuk merangkum 3 film sekaligus, yaitu Rurouni Kenshin live action 2012, Kyoto Inferno, dan The Legend End live action di tahun 2014. Dan kami juga akan menceritakan sedikit sejarah tentang Keshogunan hingga sampai pada cerita di film ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, ini dia Rurouni Kenshin live action. Selamat menikmati. Di awal film yang pertama, kita akan disuguhkan dengan sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Boshin. Sedikit sejarah tentang perang ini. Jadi, Perang Boshin ini adalah perang saudara di Jepang dari tahun 1868 hingga 1869 antara Keshogunan Tokugawa atau disebut Tokugawa Bakufu dan faksi yang ingin mengembalikan kekuasaan politik ke tangan kekaisaran. Dahulu kala, sebelum terbentuknya rezim Shogun Tokugawa, pemerintah dipegang oleh seorang kaisar yang bernama Hideyoshi Toyotomi. Tapi sayangnya, Kaisar Hideyoshi tiba-tiba tewas waktu perang dan otomatis tahtanya turun ke anaknya yang bernama Hideyori Toyotomi. Tapi sayangnya anaknya ini masih berumur 2 tahun waktu kaisar tewas. Karena umurnya terlalu kecil untuk memegang pemerintahan, akhirnya seseorang yang bernama Ieyasu Tokugawa yang pada saat itu menjabat sebagai kepala dewan pemerintahan berhasil memegang kendali penuh kekuasaan di pemerintahan. Tapi ada beberapa dewan lain yang tidak setuju dan akhirnya terjadilah perang saudara yang disebut dengan Perang Sekigahara, dan peperangan tersebut dimenangkan oleh Ieyasu Tokugawa. Setelah peperangan tersebut selesai, diangkatlah Ieyasu Tokugawa menjadi seorang shogun. Shogun sendiri artinya adalah panglima tertinggi pasukan bersenjata. Jadi walaupun secara hierarki pangkat shogun ini berada di bawah kaisar, tapi secara prakteknya shogunlah yang menjalankan roda pemerintahan. Jadi seakan-akan gelar kaisar ini sekarang cuma menjadi simbolis, dan nantinya keturunan Tokugawa yang secara turun-temurun menguasai pemerintahan Jepang. Era inilah yang disebut dengan era Keshogunan Tokugawa atau Bakufu Tokugawa. Awalnya pemerintahan Tokugawa berhasil membuat Jepang menjadi negara yang damai dan stabil. Tetapi sayangnya setelah kekuasaan ini berlanjut dari generasi ke generasi hingga pada pewaris Shogun Tokugawa generasi ketiga yang bernama Iemitsu Tokugawa membuat sebuah kebijakan yang membuat Jepang terisolasi dari dunia luar. Dan kebijakan ini berlanjut ke penerus Shogun Tokugawa selanjutnya yang berlangsung selama 250 tahun. Akibat dari kebijakan ini, Jepang tertinggal jauh dari bangsa barat. Tetapi kebijakan ini akhirnya benar-benar berhenti di generasi Shogun Tokugawa ke-13 yang bernama Isada Tokugawa. Isolasi Jepang ini berakhir ketika seorang komandan pasukan laut Amerika bernama Matthew Calvert Perry datang ke Jepang dengan 7 armada kapal perang dan mengancam Shogun untuk membuka kerjasama dengan Amerika. Shogun yang takut dengan armada kapal perang Amerika itu akhirnya dengan terpaksa membuka kembali Jepang dari dunia luar. Nah, karena kebijakan inilah mulai banyak kelompok-kelompok anti asing yang ingin menggulingkan era Tokugawa. Di antaranya adalah klan Satsuma dan klan Chosu. Selain itu, kubu kaisar yang sebelumnya diam sekarang mulai berani menentang Shogun Tokugawa yang dianggap sebagai pengkhianat karena telah menyetujui perjanjian dengan bangsa lain tanpa persetujuan dari kaisar. Akhirnya terjadi lagi pertempuran antara Keshogunan Tokugawa dengan kelompok anti asing yang pro dengan kaisar. Dalam hal ini adalah klan Satsuma, Chosu, dan klan Tosa yang terjadi di daerah Toba dan Fushimi. Dan era kekacauan ini disebut dengan era Bakumatsu yang berarti anti Bakufu atau anti shogun. Bisa juga disebut era penjatuhan kesogunan. Dalam perang Boshin itu, salah satu kelompok dari klan Chosu yang disebut Isshin merekrut beberapa orang hebat ahli pedang yang disebut Hitokiri. Di antaranya adalah Shishio Makoto dan tentu saja Kenshin Himura. Setelah peperangan di Toba Fushimi itu, Kenshin memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya sebagai Hitokiri Batosai dan ia pun meninggalkan pedangnya tertancap di tanah. Namun, katana milik Batosai tersebut diambil alih oleh Hitokiri lainnya yang bernama Jin-e Udo atau dikenal juga dengan nama Kurogasa. Kemudian Kenshin melakukan pengembaraan selama 10 tahun lamanya. Setelah 10 tahun, dia akhirnya tiba di Tokyo.
Dan pada saat itu Tokyo sedang digambarkan dengan sebuah pembantaian dan pembunuhan berantai di mana pelakunya menyebut dirinya sebagai Batosai. Sementara itu Hitokiri Batosai yang asli yaitu Kenshin sedang dalam perjalanan. Dia bertemu dengan Kaoru Kamiya, pemilik sekolah kendo peninggalan ayahnya. Karena nama dojo keluarganya telah dinodai oleh salah satu Batosai, Kaoru menyerang Kenshin karena meyakini bahwa ia adalah pembunuh yang terkenal itu. Tetapi Kenshin mengatakan bahwa ia adalah seorang pengembara dan hanya menggunakan pedang Sakaba atau pedang dengan mata terbalik. Pembunuhan berantai ini pun diselidiki oleh orang yang bernama Saito Hajime, rival Kenshin sejak era Bakumatsu. Dia adalah pemimpin divisi ketiga pasukan Shinsengumi di era tersebut dan di era sekarang ini dia menjadi anggota kepolisian Meiji. Saito dihadapkan pada kasus pembunuhan berantai oleh orang yang mengaku sebagai Batosai ini. Tetapi dia sebagai seteru lama Batosai dan sangat mengenal gerak-gerik dan jejak yang ditinggalkan, dia tidak percaya bahwa Batosai yang asli adalah pelakunya meskipun Jin-e memakai pedang milik Kenshin yang dia tinggalkan setelah perang Toba Fushimi selesai. Dan kecurigaannya pun mengarah kepada pengusaha dengan wajah yang sangat menjengkelkan yang bernama Kanryu Takeda. Rupanya dugaan Saito benar karena Kanryu telah menyewa beberapa samurai untuk melindungi dirinya. Di antaranya adalah Gen, Inoibanjin, dan Jin-e Udo. Juga untuk memuluskan bisnis obat-obatan terlalangnya yaitu opium yang diracik oleh seorang wanita cantik yang bernama Megumi Takani. Karena tidak tahan dengan perlakuan Kanryu kepadanya dan juga kepada rekan-rekannya, Megumi akhirnya kabur dan meminta perlindungan kepada polisi. Akhirnya Jin-e yang berada di bawah komando Kanryu segera memburu Megumi dan menghabisi setiap orang yang ada di kantor polisi tersebut. Jin-e ini mempunyai kekuatan yang sangat berbahaya, yaitu dia bisa membuat orang yang melihatnya tidak bisa bergerak karena kekuatan itu membuat tinggi rasa takut seseorang sehingga dia tidak bisa bergerak. Untungnya Megumi dapat lolos dalam kekacauan tersebut. Saat mencari Megumi, Jin-e bertemu dengan Kaoru di jalan dan menantangnya untuk bertarung. Kaoru yang hanya berpedang kayu dan memiliki kemampuan jauh di bawah Jin-e kalah dan hampir terbunuh. Beruntung Kenshin muncul dan menyelamatkannya. Karena jurus matanya tidak mempan kepada Kenshin, Jin-e akhirnya langsung menyadari identitas tersembunyi Kenshin sebagai Batosai sebelum akhirnya rombongan polisi menyerangnya, sehingga Kenshin dan Kaoru memiliki kesempatan untuk kabur. Kaoru akhirnya membawa Kenshin ke dojonya agar selamat. Setelah itu segerombolan preman yang disuruh oleh Kanryu mendatangi dojo Kamiya untuk membeli dojo itu secara paksa. Setelah membuka jati dirinya sebagai mantan Batosai, Kenshin mengalahkan semua preman itu tanpa membunuh satu pun dari mereka sebelum akhirnya polisi datang. Kemudian Kenshin menyalahkan dirinya atas insiden tersebut dan menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan dojo Kaoru. Dalam tahanan, Kenshin kemudian dibebaskan oleh Saito dan disinilah terjadi pertarungan yang terjadi antara Kenshin dan Saito. Setelah itu Kenshin dibebaskan. Di luar, ia disambut oleh Kaoru yang yakin bahwa Kenshin bukanlah Batosai yang telah mencemparkan nama baik dojonya dan kemudian ia membawa Kenshin kembali ke dojo. Kenshin lalu berteman dengan Kaoru dan satu-satunya murid laki-laki yang bernama Yahiko Myojin. Di sisi lain, Megumi yang lari dari kejaran Jin-e bertemu dengan Yahiko yang kemudian menyelamatkannya dan membawanya ke dojo dan memperkenalkannya kepada Kenshin dan Kaoru. Kaoru kemudian mentraktir semuanya untuk makan sukiyaki di restoran Akabeko. Tak lama kemudian, Kanryu datang dan bermaksud menjadikan Kenshin sebagai anak buahnya, namun ia menolaknya dengan sopan. Beberapa saat kemudian datang seseorang yang bernama Sanosuke Sagara. Dia ingin menantang Kenshin setelah tahu bahwa dia adalah Batosai. Di samping itu, dia juga sekaligus ingin mendapatkan tawaran sebagai anak buah Kanryu yang ditawarkan kepada Kenshin. Dan pertarungan pun terjadi. Namun ini bukan pertarungan yang cukup serius. Sanosuke mempunyai pedang besar yang disebut dengan pedang Zamba atau Zambato. Dan pada akhirnya karena Sanosuke kewalahan, pertarungan pun berakhir dengan damai. Kemudian Sanosuke pun berteman dengan Kenshin dan juga yang lainnya. Malam hari itu, Jin-e melakukan pembantaian dan menyisakan banyak mayat korban. Esok harinya, Kenshin melihat para polisi yang sibuk menginvestigasi mayat korban pembunuhan yang di atas namakan Batosai. Di sana, Kenshin melihat seorang wanita yang berlari sambil menangis ke arah salah satu mayat, membuatnya kembali terkenang pada saat yang sama saat ia masih menjadi Batosai, di mana saat itu pria yang dibunuhnya meninggalkan bekas luka di wajahnya. Kemudian pada malam itu, seorang pria bertopeng yang bekerja untuk Kanryu memperingatkan Megumi pada bahaya yang akan datang. Pria itu bernama Gen yang diperankan oleh Go Ayano. Hari berikutnya, orang-orang di sekitar dojo keracunan karena air sumur yang sudah terkontaminasi oleh racun tikus. Megumi menyangka ini adalah perbuatan Kanryu, lalu ia segera mengobati mereka semua. Marah terhadap Kanryu, Megumi berniat untuk membunuhnya, tetapi malah gagal dan ia dijadikan tawanan. Penculikan itu membuat Kenshin dan Sanosuke mendatangi rumah Kanryu untuk menyelamatkan Megumi. Saito juga datang untuk membantu mereka menaklukkan Kanryu yang menggunakan senjata Gatling atau Gatling Gun.
Mereka kemudian berhasil menyelamatkan Megumi, tetapi akhirnya Kenshin mengetahui bahwa Jine sang Batosai palsu telah menculik Kaoru. Kemudian Kenshin langsung mengejar Jine. Untuk lebih memancing Kenshin, Jine menggunakan jurus spesialnya untuk melumpuhkan paru-paru Kaoru dan hanya bisa digagalkan dengan membunuh Jine. Setelah pertempuran yang cukup menyita waktu, akhirnya Kenshin dapat mengungguli Jine dengan teknik Bato Jutsu miliknya dan menghancurkan sikut kanan Jine. Demi menyelamatkan Kaoru, Kenshin berniat untuk membunuh Jine. Kaoru lalu kembali bernafas dan menghentikan niat Kenshin. Akhirnya Jine menusuk dirinya sendiri. Kenshin yang lelah dan terluka menggendong Kaoru menuju dojo. Mereka beristirahat dan dijaga oleh Yahiko dan Megumi. Setelah bangun tidur, Kaoru tidak melihat Kenshin, lalu ia lari mencarinya. Ternyata ia menemukan Kenshin di depan rumah sedang membawa sekeranjang sayur-sayuran. Kaoru sempat takut Kenshin pergi darinya. Kemudian ia tersenyum dan mengucapkan selamat datang kembali, Kenshin. Batosai sang pembantai dikenal sebagai legenda oleh masyarakat. Kisah perjuangan Batosai Himura dalam ladang pertempuran pun diangkat ke dalam pementasan drama yang disaksikan langsung oleh Rurouni Kenshin beserta rekannya Sanosuke dan Kaoru Kamiya, Megumi dan juga Yahiko. Keadaan Jepang sudah berubah sejak memasuki era baru atau era Meiji. Kedamaian berhasil tercipta dan tidak ada lagi peperangan yang terjadi. Akibat tercapainya kedamaian itu, kepemilikan senjata oleh masyarakat sipil pun mulai diatur dengan hukum negara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun kedamaian itu terancam dengan kembalinya mantan Hitokiri yang menjadi tim sukses Himura Batosai dalam kemenangan klan Chosu pada perang Bushin di Toba Fushimi. Dan tanpa sepengetahuan Kenshin, sosok ini juga terlibat dalam perang tersebut. Dia adalah Shishio Makoto. Dia kemudian dibunuh dan dibakar karena reputasinya yang keji sebagai Hitokiri yang bisa mencoreng pemerintahan di era baru. Namun Shishio ternyata masih hidup berkat turunnya salju waktu itu hingga memadamkan api yang membakar dirinya. Tak lama kemudian Kenshin yang hidup tenang di dojo Kamiya bersama Kaoru, Sanosuke, Yahiko dan juga Megumi kemudian dibawa oleh menteri dalam negeri yang bernama Okubo Toshimichi. Rupanya Okubo dan pihak pemerintahan meminta pertolongan untuk menggunakan jasa Kenshin kembali untuk melacak dan menghentikan teror yang terjadi di Kyoto yang merupakan ulah Shishio. Kenshin yang tidak lagi menjadi Hitokiri dan ingin hidup tenang sempat menolak tawaran tersebut sampai akhirnya terjadi tragedi pembunuhan Okubo yang dilakukan oleh anak buah Shishio yang bernama Sojiro Seta, salah satu samurai yang disebut dengan kelompok Jupongatana. Setelah itu Kenshin pun memutuskan untuk berangkat ke Kyoto dan meninggalkan teman-temannya. Tak lama setelah kepergiannya muncul sosok misterius di Tokyo dengan tampang dingin dan sangar serta mencari di mana keberadaan Kenshin. Orang itu kemudian mengalahkan Sanuse yang menghadangnya. Namanya adalah Aoshi Shinomori. Dia adalah pemimpin suatu kelompok yang disebut dengan Oniwa Bansu yang disingkirkan pemerintahan baru. Aoshi menghabiskan waktunya untuk mencari Batosai dan ingin membunuhnya sebagai bukti bahwa Oniwa Bansu adalah yang terbaik di Jepang. Dalam perjalanannya menuju Kyoto, tepatnya di Odawara, Kenshin bertemu dengan seorang wanita yang bernama Misao. Dia berniat mencuri pedang Sakaba milik Kenshin. Misao ini ternyata adalah anggota termuda Oniwa Bansu yang sedang mencari Aoshi. Mereka kemudian menemukan seorang anak yang sedang meminta pertolongan dan mereka dibawa ke sebuah desa yang telah dibakar dan dikuasai oleh anak buah Shishio. Kemudian mereka mendapati orang tua anak itu tewas tergantung. Setelah mengalahkan semua anak buah Shishio seorang diri, Kenshin pun kemudian dibawa oleh Sojiro Seita ke kediaman Shishio. Shishio yang ditantang Kenshin malah menyuruh Sojiro untuk mewakilkannya bertarung dengannya. Berbekal pedang Kotetsu Nagasone yang dipinjamkan oleh Shishio, Sojiro berhasil memenangkan pertarungan itu dengan mematahkan pedang Sakaba milik Kenshin. Kemudian Sojiro mengisyaratkan pertarungan ulang dengan memberikan kesempatan Kenshin untuk mencari pedang yang baru. Sesampainya di Kyoto, Misao yang mengetahui identitas asli Kenshin sebagai Batosai menawarkan penginapan yang dikelola oleh pensiunan ninja yang bernama Okina. Okina pun menceritakan tentang masa lalu Aoshi sebagai bagian terpenting dari Oniwa Bansu yang kini ternyata mengincar dirinya yang dia anggap sebagai orang terkuat di Jepang untuk dibunuh sebagai pembuktian bahwa Oniwa Bansu adalah yang terkuat. Dengan bantuan Okina dan Oniwa Bansu, Kenshin mencari keberadaan pembuat pedang Sakaba miliknya yang bernama Shaku Arai. Namun sayangnya Shaku Arai ini telah meninggal. Namun dia mempunyai seorang anak yang bernama Seiko Arai yang mewarisi teknik membuat pedang dari Shaku, ayahnya. Dia juga mempunyai seorang istri dan anak yang masih bayi. Seiko awalnya menolak permintaan Kenshin untuk dibuatkan pedang Sakaba yang lain. Hingga akhirnya anaknya yang masih bayi diculik oleh salah satu anak buah Shishio yang merupakan kelompok Jupongatana yang bernama Cho Sawagejo. Seiko pun memutuskan untuk menyerahkan pedang Sakaba buatan ayahnya yang asli dan yang terakhir kepada Kenshin. Dan Kenshin berhasil mengalahkan Cho serta berhasil menyelamatkan bayinya Seiko.
Setelah itu Kenshin mengetahui sebuah fakta bahwa Shaku Arai sebenarnya membuat dua pedang Sakaba, di mana yang dipegang Kenshin saat ini adalah pedang Sakaba yang asli yang bernama Shinichi Sakabato. Dan pedang Sakaba yang dulu merupakan pedang bayangan dari Shinichi Sakabato ini yang bernama Keguchi Sakabato. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, Cho akhirnya membocorkan rencana Shishio untuk membakar Kyoto di malam hari. Saito Hajime bersama para kepolisian pemerintah dan Kenshin bersama Kaoru dan Yahiko yang baru saja tiba di Kyoto pun akhirnya turun tangan dan mencegah pasukan Shishio untuk meruntuhkan Kyoto. Meskipun Kaoru dan Yahiko tidak disarankan untuk ikut, namun mereka tetap bersikeras ingin membantu Kenshin dan kawan-kawan. Sementara Sanosuke juga sudah berada di Kyoto dan ikut terlibat dalam peperangan ini. Sementara di sisi lain, Okina malah bertarung dengan Aoshi yang juga tiba di Kyoto setelah mendengar kabar bahwa Okina menampung seseorang yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan Batosai. Pertarungan ini sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah Aoshi mengganggu konsentrasi Kenshin dan kawan-kawan dalam pertempuran melawan Shishio di Kyoto. Dalam pertarungan itu, Okina kalah dan disaksikan oleh Misao yang baru saja tiba. Kenshin dan Saito kemudian menyadari bahwa pembakaran Kyoto ini sebenarnya hanyalah sebuah pengalihan perhatian, di mana tujuan sebenarnya Shishio adalah untuk menaklukkan Tokyo. Setelah pertarungan yang dirasa cukup mudah oleh Kenshin, dia menemukan Kaoru diculik oleh Sojiro. Kenshin pun mengejar dan menemukan kapal milik Shishio. Sayangnya pertarungan yang dinanti antara Kenshin dan Shishio tidak terjadi lantaran Kenshin lebih memilih untuk melompat ke laut untuk menyelamatkan Kaoru yang dilempar oleh anak buah Shishio yang bernama Hoji Sadojima. Kenshin yang tidak berhasil menemukan Kaoru pun akhirnya terdampar tidak sadarkan diri di sebuah pantai dan ditemukan oleh seorang pria misterius. Bagaikan ikatan takdir, ternyata pria yang menemukan Kenshin tersebut adalah guru Kenshin yang mengajari Kenshin ilmu pedang dari kecil yang bernama Hiko Seijuro. Kenshin yang tidak sadarkan diri selama 3 hari bermimpi sewaktu dia masih kecil saat pertama kali dia ditemukan oleh Seijuro. Waktu itu Kenshin kecil sedang menggali tanah untuk mengubur orang-orang yang dibunuh oleh bandit yang menyerang desanya. Seijuro pun mengangkatnya menjadi murid dan mengganti namanya yang awalnya Shinta yang dianggapnya terlalu lembut untuk nama seorang samurai atau kurang barbar menjadi Kenshin yang artinya adalah jantung pedang. Setelah menyadari bahwa dirinya hanya terdampar sendirian dan Kaoru masih belum ditemukan, apalagi penjelasan logis dari Seijuro bahwa tidak mungkin ada yang selamat mengapung di laut selama 3 hari, Kenshin merasa putus asa karena dia merasa akan kehilangan orang yang berharga dalam hidupnya. Akibat pertemuan dengan sang guru, Kenshin pun menggunakan kesempatan ini untuk kembali berlatih pedang demi mengalahkan Shishio. Namun karena Seijuro mengingat kejadian yang terjadi saat peperangan di era Bakumatsu dahulu, sang guru mulai kehilangan kepercayaan atas muridnya tersebut. Terlebih karena keputusan Kenshin untuk menggunakan pedang yang tidak bisa membunuh tersebut, yaitu pedang Sakabanya. Demi menghentikan ambisi Shishio untuk meruntuhkan Jepang dan demi menyelamatkan orang yang dia cintai, Kenshin pun memohon bimbingan kepada sang guru untuk diajarkan ilmu pedang Hiten Mitsurugi terakhir yang dulu belum sempat diajarkan kepadanya. Teknik terakhir itu bernama Amakakeru Ryono Hirameki. Seijuro pun berjanji akan mengajarkan ilmu pedang tersebut dengan syarat Kenshin harus dapat meyakinkan Seijuro bahwa ia pantas untuk mendapatkan ilmu tersebut. Selama pelatihan berlangsung, hampir tidak berhenti terdengar suara desingan pedang yang saling beradu satu sama lain. Sang guru mencoba menguji kekuatan sang murid yang ingin menyelamatkan orang yang ia cintai. Kemudian Seijuro memberikan kesempatan kepada Kenshin untuk memikirkan sesuatu yang salah dalam dirinya. Jika keesokan harinya dia masih belum menemukan jawabannya, maka Seijuro tidak akan segan-segan menghunuskan pedangnya kepada Kenshin walaupun nanti akan membuatnya mati. Di tengah menghilangnya Kenshin, Shishio pun melancarkan gerakan untuk meruntuhkan pemerintahan baru. Kapal perang raksasa miliknya mulai mendekati daerah lepas pantai Uraga. Shishio dan anak buahnya pun mulai membombardir Tokyo dengan hujaman meriam dari kapal perang besarnya. Setelah itu Shishio mengundang Perdana Menteri itu untuk menghadiri pertemuan dengan pihak Shishio. Namun dalam jamuan negosiasi tersebut, pihak Shishio justru memberikan ancaman bagi Perdana Menteri. Shishio mengancam akan membuat keributan yang lebih hebat dari apa yang telah terjadi di Kyoto. Namun ia menjanjikan bahwa itu hanya akan bisa dihentikan jika Kenshin ditangkap dan dieksekusi mati di hadapan umum. Akibat negosiasi tersebut, pihak pemerintah pun mulai menyebar surat pencarian atas Kenshin. Sosok samurai yang semula diharapkan dapat menjadi penolong Jepang, kini menjadi buronan demi keselamatan Jepang. Yahiko yang masih berada di Kyoto pun menemukan selebaran yang berisi gambar Kenshin sebagai buronan. Kemudian memberitahu Sanosuke yang membuat mereka sadar bahwa mungkin saja Kenshin masih hidup. Mereka pun bergegas kembali ke dojo Kamiya karena mereka beranggapan bahwa tidak ada tujuan lain Kenshin untuk disinggahi selain dojo Kamiya. Namun rencana mereka untuk kembali ke Tokyo batal untuk sementara karena ada yang menemukan Kaoru yang kini sedang dirawat di puskesmas Kyoto.
Di sisi lain, Kenshin akhirnya berhadapan dengan Seijuro dalam pelatihannya untuk bisa menguasai teknik terakhir Hiten Metsurugi yang bernama Amakakeru Ryo no Hirameki. Namun Kenshin masih belum bisa menemukan jawaban apa yang salah dalam dirinya, seperti yang diperintahkan oleh gurunya Seijuro. Akhirnya Seijuro pun mengajak bertarung dengan menggunakan pedang asli karena menganggap pedang Sakaba itu adalah pedang yang konyol. Kenshin yang terdesak akhirnya diberitahu sendiri oleh Seijuro bahwa kesalahan Kenshin selama ini adalah keinginannya untuk hidup yang sudah tidak ada, di mana setelah pensiun menjadi Hitokiri, dia menganggap hidupnya tidak lebih berarti dari orang lain dan hanya fokus untuk menyelamatkan orang-orang di sekitarnya hingga lupa bahwa hidupnya sendiri juga sangat berarti. Akhirnya Kenshin pun menyadari hal itu dan bisa menguasai teknik pedang yang tidak semua orang bisa mempelajarinya, yaitu Amakakeru Ryo no Hirameki. Karena sudah tidak punya waktu yang lebih lama lagi, Kenshin pun akhirnya pamit kepada Seijuro dan tak lama kemudian Misao datang untuk memberitahu keadaan yang terjadi sekarang ini, di mana Kenshin menjadi buronan yang paling dicari di seluruh Jepang untuk dihukum atas perbuatannya selama menjadi Hitokiri di era Bakumatsu. Kemudian Kenshin kembali ke penginapan milik Okina dan mendapati Okina sudah sadar setelah sebelumnya kalah bertarung dengan Aoshi. Di tengah perjalanan menuju Shishio, Kenshin dihadang oleh Aoshi yang sudah lama mencari Kenshin untuk diajak bertarung. Pertarungan antara Kenshin dan Aoshi pun tidak dapat dihindarkan. Di sana juga ada Misao dan Okina yang menyaksikan pertarungan mereka berdua. Dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Kenshin. Namun saat itu juga Okina mendadak mati akibat luka parah yang dideritanya saat bertarung dengan Aoshi. Tapi Misao menyuruh Kenshin untuk segera bergegas menemui Shishio dan tidak membuang-buang waktunya. Ini juga permintaan Okina sebelum dia mati. Sementara itu, Kaoru yang dirawat di puskesmas akhirnya sadarkan diri dan akan kembali ke Tokyo bersama dengan Sanosuke dan Yahiko. Kenshin pun juga sudah tiba di Tokyo dan mampir di dojo Kamiya. Di sana sudah ada Megumi yang menyambutnya. Selama tragedi di Kyoto, Megumi lah yang menjaga dojo Kamiya. Sebelum pergi, Megumi memberi baju yang pernah diberikan oleh Kaoru kepada Kenshin. Baju itu merupakan baju ayah Kaoru. Megumi juga sempat menasihati Kenshin dengan mengatakan sebelum memikirkan orang lain, pikirkanlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Pesan ini juga sama seperti pesan yang disampaikan oleh gurunya Seijuro kepada Kenshin. Saat hendak pergi, Kenshin tiba-tiba dikepung oleh para polisi, tetapi Kenshin menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Kenshin kemudian disambut oleh Gubernur Dalam Negeri Ito Hirogumi, Inspektur Kawaji, dan Hajime Saito di kantornya. Sebelum Kenshin menjalani eksekusi, Ito menjelaskan kepada Kenshin bahwa kejadian ini karena Ito dan pemerintahan tidak mampu melawan Shishio, terutama saat Shishio mengancam pemerintah akan menggulingkan pemerintahan jika tidak mengeksekusinya pada waktu bernegosiasi dengan kelompok Shishio. Kemudian Kenshin pun berusaha meyakinkan Ito bahwa dia bisa mengalahkan Shishio asalkan pemerintahan bersedia membantunya. Akan tetapi eksekusi harus tetap dilakukan. Kaoru, Yahiko, dan juga Sanosuke yang baru saja tiba di Tokyo mendapatkan kabar bahwa Kenshin akan dieksekusi atas segala dosa-dosanya selama era Bakumatsu. Mereka pun langsung menuju tempat eksekusi yang mana di sana sudah dihadiri oleh orang-orang suruhan Shishio termasuk juga Jupongatana. Dalam eksekusi tersebut, Hoji Sadojima mengambil alih untuk membacakan daftar korban Batosai di era Bakumatsu. Dan dia juga menyebutkan nama yang nantinya sangat erat kaitannya dengan masa lalu Kenshin, yaitu Akira Kiyosata yang diperankan oleh Masataka Kubota. Ternyata acara eksekusi tersebut hanyalah sandiwara. Tepat pada saat Algojo yang kelihatannya akan memenggal kepala Kenshin malah memotong tali ikatannya. Dan yang menjadi Algojo tersebut tak lain adalah Hajime Saito. Setelah itu pertarungan antara anak buah Shishio dan Kenshin pun berlangsung. Tak luput juga polisi pemerintahan dan juga Sanosuke yang berada di sana juga ikut meramaikan suasana pertarungan. Setelah itu Kenshin beserta Sanosuke bergegas pergi ke kapal Shishio, sementara Saito dan pasukannya menghadapi kelompok Shishio yang berada di tepi pantai. Di dalam kapal, Shishio sudah diingatkan bahwa dia hanya bisa bertarung dalam waktu 15 menit. Lebih dari itu tubuhnya akan mengalami panas dan bisa-bisa terbakar. Kemudian tibalah Kenshin dan Sanosuke di kapal Shishio. Setelah mengalahkan beberapa prajurit bawang, mereka berdua dipertemukan dengan salah satu samurai terkuat Shishio, yaitu Anji Yukyuzan yang berhadapan dengan Sanosuke dan Sojiro Seita yang berhadapan dengan Kenshin. Sebelumnya Kenshin sudah pernah dikalahkan oleh Sojiro, dan pertarungan kali ini ternyata dimenangkan oleh Kenshin dan membuat Sojiro berteriak histeris. Dan akhirnya sampailah Kenshin di hadapan Shishio yang sudah menunggunya dan tetap memanggil Kenshin dengan sebutan senpai atau senior. Dalam pertarungan itu Kenshin sempat kewalahan, kemudian muncul Saito yang juga bertarung dengan Shishio. Sanosuke yang sudah mengalahkan Anji juga hadir untuk meramaikan pertarungan itu. Ditambah lagi ada Aoshi yang sudah tobat membantu untuk mengalahkan Shishio karena menurutnya hanya dialah yang pantas untuk mengalahkan Kenshin. Terjadilah pertarungan 4 lawan 1. Kehebatan Shishio yang tidak bisa dianggap remeh membuat 4 samurai itu cukup kewalahan bahkan hampir kalah. Pada akhirnya Kenshin yang bertarung dengan Shishio. Namun karena kondisi tubuh Shishio yang tidak bisa membuatnya lebih lama bertarung, akhirnya mencapai batasnya.
Yumi yang mengetahui itu menghalangi Kenshin untuk membunuh Shishio. Tetapi saat itu malah Shishio menusuk Yumi yang pedangnya juga menembus Kenshin. Pada waktu itulah Kenshin mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu Amakakeru Ryo no Hirameki, dan membuat Shishio terpental. Shishio pun akhirnya terbakar karena suhu tubuhnya sudah terlalu panas. Namun jiwanya merasakan kepuasan saat dalam pertarungan terakhirnya itu. Di akhir cerita, pasukan pemerintahan Jepang memberikan penghormatan kepada Kenshin dan kawan-kawannya sebagai pahlawan negara dan menganggap sang legenda Batosai sudah mati bersamaan dengan berakhirnya era Bakumatsu. Terakhir, Kenshin melamar Kaoru untuk hidup bersama dalam era baru ini. Sejarah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan masa depan. Jadi jangan pernah melupakan sejarah. Terima kasih sudah setia bersama kami. Semoga video ini menginspirasi dan tentunya menghibur buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.